Jika nikah dini boleh nggak? Aja aku yo. Masa aku Pak. Nikah dini. Janganlah kalau bisa jangan. Boleh lah nikah dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kepada pemirsa YouTube daripada KUA Bundong yang kami hormati, kepada bapak-bapak yang kami hormati dan semua pemirsa yang baik ada di sini maupun nanti di luar sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini, pada pagi hari ini yang penuh barokah dan insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kali ini sungguh spesial karena kita kali ini mendatangkan seorang dari CPNS ini, penghulu KUA Bundong, yaitu Mas Muhammad Najib SAG. Ya, selamat datang Mas Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk itu sebenarnya perkenalkan dulu, saya sebagai pembawa acara Musaki Amrullah dari KUA Bundong. Nah, kemudian untuk sebelah saya, monggo diperkenalkan sendiri mungkin lebih lengkapnya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya selaku CPNS penghulu angkatan baru ke angkatan ini Mas, ya 2025 ini kemarin. Ya. Jabat sebagai calon penghulu. Ya, mungkin alamatnya dari mana? Oh ya, alamat saya Sulang Bantul. Kebetulan alamat di Dusun Buburan, RT 02 Rego Bantul. Jadi antar-antarnya tepat belakang RS Bantul. Ya, ini. Berarti sudah untuk nikah tadi? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, nanti kabur maktan gitu kalau jadi penghulu tapi belum nikah, kabur maktan insyaallah. Ya. Mungkin bisa dimulai Mas atau ada dikenal lagi? Ngobrol-ngobrol saja Mas. Oh iya ini ya. Temanya ya, pada pagi hari ini ayuhan netizen, kita akan membahas atau bertanya mengenai tentang sosialisasi pernikahan usia dini, yang mana ini menjadi tema-tema yang cukup menarik dan selalu ada di sepanjang masa ya ini Mas Najib ya. Ini tema yang cukup menarik dan kita harus tahu bagaimana nanti pengertiannya, apa itu pernikahan dini, kemudian fenomenanya, mengapa harus dicegah, dan nanti lain sebagainya. Pokoknya pada akhir nanti ada closingnya ya, atau makalah terakhir istilahnya ya ini ya. Jadi jenengan nih kalau saya cari penggembira saja ini ya. Untuk yang pertama mungkin untuk Mas Muhammad Najib SAG, bisa dijelaskan sedikit mengenai pengertian daripada pernikahan usia dini. Oh ya. Secara singkat pemahaman saya ya Mas, pernikahan dini itu pernikahan usia dini, tepatnya pernikahan usia dini itu adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan atau individu. Individu itu artinya berarti salah satu di antara pasangan itu usianya masih di bawah 19 tahun. Itu untuk aturan terbaru, undang-undang terbaru ya. Kalau untuk aturan yang lama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimal pernikahan untuk laki-laki itu 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun. Ya, tapi itu sudah direvisi di UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juga, yang mengatur ulang bahwa usia pernikahan untuk mempelai laki-laki minimal di 19 tahun dan yang perempuan juga sama 19 tahun. Nah, bisa dikatakan itu kasus pernikahan usia dini jika dua-duanya atau salah satu dari mempelainya itu masih usianya di bawah 19 tahun. Dan itu memang benar apa yang seperti yang disampaikan Mas Zaki tadi. Ini adalah masalah bersama itu karena memang hampir masalah ini juga terjadi di daerah manapun. Nah, nanti tergantung
angka-angkanya saja seperti itu. Dan memang ini perlu dibahas. Soalnya nanti madornya lebih banyak Mas daripada manfaatnya. Seperti itu. Ya. Oh ya, ini pengertian sekaligus beberapa akibat daripada pernikahan dini ya. Yang selanjutnya mungkin fenomena Mas. Ini terkait fenomena pernikahan usia dini sekarang yang merebak di masyarakat kita itu bagaimana? Bisa ditasawurkan mungkin. Ya. Sebelum ini saya juga sudah ngobrol-ngobrol sama senior saya, kan saya CPNS baru Mas. Jadi kebetulan di unit kerja saya Jawa Pundong ini ada senior. Saya tanya fenomenanya kalau khususnya di Kecamatan Pundong itu bagaimana Pak? Tadi terus disampaikan data di tahun 2023 itu ada 5 pasang, sekitar 6 pasang pernikahan usia dini. Di tahun 2024 itu ada 5 pasang. Nah, terus untuk tahun 2025 ini sampai bulan Agustus ya Mas, sampai bulan Agustus itu sudah berlangsung 6 pasang. Tapi untuk tahun ini belum selesai, jadi sangat berpotensi untuk sangat berpotensi ada penambahan. Nah, jadi ya fenomena seperti itu. Bahkan pas saya kan di PNS baru kemarin dapat SK bulan Juni ya. Berarti di sini saya sekitar baru hampir 3 bulan. Di bulan Juli itu ada 2 kasus. Di bulan Juni ada 2 kasus. Padahal angka pernikahan dibanding, kenapa kok ini saya katakan sangat riskan sekali. Kebetulan di Kecamatan Pundong itu angka pernikahan sedikit. Di bulan Juli itu hanya sekitar 20 pasang. Tapi ironisnya 2 diantaranya terjadi pernikahan di usia dini. Nah, di bulan Juli kemarin angka pernikahan di bulan Juli sangat sedikit karena bertepatan dengan bulan Suro. Biasanya kan seperti itu kepercayaan masyarakat Jawa seperti itu untuk menghindari bulan Suro pernikahannya. Itu berlangsung bulan Juli kemarin hanya ada 2 pernikahan, tapi 1 dari 2 itu pernikahan juga di bawah usia. Jadi kalau dibandingkan dengan angka pernikahan itu sangat tinggi Mas. Jadi ini saya rasa pribadi pas tadi saya menyebutkan mari kita mau ngobrol tentang isu pernikahan juga usia dini, itu menurut saya ini cocok sekali dan memang perlu diangkat. Berarti yang menjadi titik tekan itu perbandingan antara yang menikah sama dengan yang menikah dini yang menyebabkan misalkan ini kasusnya di kecamatan lain yang angka pernikahannya itu banyak, nanti persentasenya ini kebetulan di situ juga ada beberapa angka pernikahan di usia dini, tapi pas secara dipresentasikan tidak begitu banyak, itu ya tetap harus dikaji karena memang idealnya kan angkanya 0. Kasus seperti itu tidak harusnya, idealisme kita sebagai seorang penghulu tidak boleh terjadi. Tapi misalkan tetap terpaksa terjadi atau memang fakta di lapangan seperti itu, tingkat presentasinya tidak begitu tinggi, itu ya gimana ya, itu bisa menunjukkan ini mendesak atau tidaknya sih isu ini diangkat. Gitu. Ya kemudian selanjutnya ini sebenarnya mungkin tadi Mas sudah dijawab Najib, sudah gambaran sedikit mengenai mengapa harus dicegah. Tadi sedikit ya di depan tadi. Mungkin nanti mau ditambah atau bagaimana, monggo. Ya. Pernikahan usia dini ya menurut saya harus memang, tidak hanya menurut saya, semua pembunuh jika ditanya pasti jawabannya, saya yakin jawabannya pasti harus dicegah. Kenapa harus dicegah? Soalnya yang pertama, karena itu sudah ada di undang-undang, berarti bisa diartikan bagi mereka yang menikah di usia dini atau di bawah 19 tahun aturan itu berarti secara langsung, secara tidak langsung atau secara langsung bisa katakan mereka melanggar undang-undang atau melanggar hukum. Padahal perbuatan melanggar hukum juga dilarang di negara ini. Satu itu. Yang kedua, ini gini Mas, kemarin pas saya tanya sama penghulu senior saya, emang Pak, mohon maaf, dampak baiknya pernikahan usia dini itu ada enggak?
hampir tidak ada. Kalau memang harus disebutkan itu cuma 2. Ya. 1 untuk memperjelas status anak, kelahiran anak. Misalkan kasusnya itu hamil di luar nikah. Ya. Atau yang kedua itu misalkan kasusnya faktor penyebabnya adalah pergaulan bebas untuk menghentikan dosa dari perbuatan zinanya itu tadi. Selebihnya itu tinggal keburukan-keburukan yang ada. Nah, pernikahan di usia dini yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai ya, dan di situ notabene masih di bawah umur, itu sangat riskan, nanti akan memancing permasalahan-permasalahan yang lain, misalkan ketidaksiapan mempelai. Itu kan terus nanti secara ekonomi ataupun mental ya Mas. Terus nanti ada putus sekolah dan lain sebagainya, itu malah kenapa harus, kalau pertanyaannya kenapa harus cegah, karena ini malah menarik kesengsaraan yang berpanjangan dari pelakunya atau dari anak-anak tersebut. Padahal memang dari usia juga belum sesuai dan belum siap. Nah, nanti ada lagi akibat-akibat dari segi kesehatannya, misalkan ketidaksiapan pihak perempuannya untuk mengandung karena masih sangat muda, seperti itu. Jadi bukan solusi, Mas. Atau bisa dikatakan malah memancing masalah yang baru. Jadi istilahnya madorotnya itu lebih besar ya. Betul sekali. Dan kalau kita kembalikan ke kaidah fikih ad-dororu yuzalu itu ya, madorotnya harus dihilangkan. Ya, ini semakin menarik nih perbincangan kita, tapi monggo aja diunjuk nanti. Atur suwun. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya mungkin lalu bahaya mungkin ya Mas. Mungkin poin ini hampir sama dengan yang atas tadi. Bahayanya apa? Bahaya, kalau saya memahaminya itu ada dampak, ada bahaya, Mas. Dampak itu bisa diperoleh oleh orang yang menikah di usia dini secara langsung. Tapi kalau bahaya ini masih dikatakan potensi. Potensi. Gitu. Kalau dampak itu misalkan kasusnya yang paling sering akan berdampak, yang pertama ya Mas, berdampak pada pendidikan mereka. Ya. Dengan status mereka yang masih remaja, terus mendadak menikah, statusnya sebagai pasang suami istri, itu banyak yang setelah berganti status dari lajang ke menikah, mereka merasa malu untuk melanjutkan sekolah. Ketika malu untuk melanjutkan sekolah, otomatis banyak dari mereka putus sekolah. Ketika putus sekolah, nanti otomatis bekal ilmunya, keterampilannya sangat kurang. Itu dampaknya. Yang kedua, dampak sosial. Misalkan mereka itu masih usia remaja, masih penuh dengan potensi, tapi ketika harus dipaksa menikah di usia dini, entah apapun yang memaksanya, mereka harus dituntut untuk merubah status mereka dan otomatis perilaku mereka di tengah masyarakat atau di lingkungan yang dulunya misalkan gini, mereka bisa main dengan teman-teman yang masih muda, tapi setelah nikah statusnya sebagai sepasang suami istri, tuntutan yang sebenarnya belum siap mereka terima sebagai seorang suami istri harus mereka terima lebih cepat. Nah, seperti itu dampak-dampak seperti itu yang itu otomatis ya Mas, sangat sulit untuk dihindari ya. Adapun bahayanya, misalkan bahaya ini karena menikah di usia remaja, khususnya kalau bahayanya itu kebanyakan nanti ke pihak istrinya yang kena Mas, pihak perempuannya. Pertama dari kesehatan dari perkembangannya, kan kalau remaja masih ada potensi berkembang secara fisik ya Mas, itu masih dalam proses perkembangan. Tapi misalkan dipaksa nikah di usia muda terus nanti mengandung, berarti dia mengandung dalam posisi masih remaja. Nah, padahal kandungan yang ada dalam tubuhnya itu juga butuh nutrisi ya. Padahal dia sendiri masih butuh nutrisi juga selain untuk perkembangan ya. Nah, di situ berarti kan nanti penyaluran nutrisi dari ke ibunya atau ke janinnya kurang maksimal. Jadi secara fisiknya masih belum siap menerima. Nanti yang terjadi
berkaitan dengan kesehatannya itu nanti gangguan kesehatan ibunya atau sering sakit sejak dari masa kehamilan. Apalagi nanti pas proses melahirkan. Nah, itu akan berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit yang lain yang awalnya sebenarnya dia itu misalkan mau ditunda pernikahannya saat dewasa, pasca terjadi kehamilan di usia dewasa itu tidak masalah, tapi ini karena usia kehamilannya dia masih remaja, nah mungkin itu memancing penyakit-penyakit yang lain karena tidak kesiapan tubuh untuk mengandung tadi. Padahal nanti arahnya juga ke anaknya ya Pak. Ya, betul. Tadi nutrisi yang masuk karena harus dibagi. Ya, tetapi juga terdampak ke anak calon janinnya, ke ibunya juga. Satu itu, kedua bahkan yang riskannya itu ada penelitian yang mengatakan remaja yang hamil, ya, itu potensi kematian saat melahirkan atau dari kehamilan sampai melahirkan itu 5 kali beresiko 5 kali lebih banyak daripada yang hamil saat dewasa. Karena dewasa ya asumsi kita kalau dewasa itu sudah siap untuk kehamilannya. Ya. Jadi bisa dikatakan gini, misalkan ada di Kecamatan Pundong ini 10 perempuan dewasa yang hamil, potensi resiko kematiannya saat mengandung sampai melahirkan itu cuma 1. Jadi kalau 10 itu yang berpotensi sampai meninggalnya itu cuma 1. Tapi misalkan kasusnya itu gini, ada di Kecamatan Pundong ini 10 remaja perempuan yang hamil, itu bisa jadi 5 dari 10 orang itu, orang remaja itu bisa sampai meninggal saking beratnya mengandung sampai melahirkan itu. Kuat ya rahimnya. Itu kan terus risiko yang sangat tinggi, Mas, seperti itu. Terus nanti misalkan dari bahayanya yang kedua dari segi ekonomi, rawan dari pernikahan dini ini tadi rawan adanya atau terjadinya kemiskinan. Soalnya apa? Soalnya yang pihak laki-laki juga ikut putus sekolah, pendidikan juga belum keterampilan dan memberikan ilmu bekal yang dia peroleh juga belum maksimal. Ijazah juga untuk mencari kalau fenomena seperti itu, terus nanti kira-kira untuk yang laki-laki tadi apakah mudah mencari pekerjaan yang layak untuk ilmu penghasilan dia, karena dia juga harus sudah dituntut itu kan sangat sulit. Akhirnya nanti terus cuma kerja sebutan, pemasukan sedikit dibandingkan dengan tuntutan ekonomi keluarga pasti akan ya jauh ya Mas. Di zaman sekarang ya, keluar uangnya seperti itu loh Mas. Berbeda dengan zaman dahulu ya. Seperti itu. Dan nanti akan seperti itu juga ya, memancing kemiskinan Mas. Ya. Dari segi kesehatan juga kemiskinan, ekonomi. Yang terakhir ini paling yang perlu disampaikan secara mental. Nah, apakah memang remaja yang menikah ini secara mungkin kalau ditanya mereka bisa mengatakan siap, tapi secara nyatanya batin mereka apakah memang benar-benar siap seperti itu? Siap menghadapi kerepotan di rumah tangga, siap saling komunikasi antar pasangan padahal masih usia remaja. Ya, yang terutama yang perempuan tadi, apakah siap ketika memang sudah memiliki anak, siap mengasuh anaknya secara mental? Soalnya rata-rata kebanyakan ibu muda itu tidak hanya ibu muda, Mas. Bahkan ibu yang dewasa pun kadang misalkan kalau sudah punya anak tapi bercampur dengan beban pikiran yang lain, banyak jadi baby blues. Jadi kayak semacam emosi yang tidak stabil. Apalagi ini remaja yang memang secara emosi juga memang belum matang. Terus tambah lagi berpikiran masalah seperti itu, nanti anaknya rewel, dia malah ikut rewel dan lain sebagainya. Itu tadi kasihan, nanti jadinya kasihan ke itu anaknya juga, kasihan ke keluarganya yang dibentuk karena memang terlalu cepat seperti itu. Ya baik ya, ini insya Allah ini berarti mudaratnya ya Bapak Ibu pemirsa ini sangat banyak sekali dan ini cukup detail sekali tadi yang dijelaskan oleh Mas Muhammad Najib ini. Nah, kemudian mungkin tentu ketika kita berbicara masalah, nah kita kan ada pemecahannya Mas ya. Mungkin strategi atau siasahnya itu bagaimana ini yang dilakukan oleh
Kemenak ini. Ya, strategi ini sebenarnya tidak hanya Kemenak, nanti semua orang ini karena ini masalah bersama, masalah sosial bersama, sebenarnya semuanya bisa terlibat, sangat bisa terlibat di situ. Untuk strategi pemecahan masalah ini, yang pertama kita harus mengetahui faktor-faktor penyebabnya dulu, Mas. Misalkan salah satu faktor penyebabnya itu di faktor lingkungan. Misalkan memang seseorang tinggal di lingkungan yang di situ rata-rata memang usia pernikahannya sangat muda, ya, bahkan remaja sudah dinikahkan seperti itu, berarti nanti strategi untuk penyelesaiannya itu kita mengadakan sosialisasi, termasuk sosial penyampaian undang-undang batas usia pernikahan seperti itu tadi bisa dilakukan. Satu itu. Kedua, misalkan faktor penyebabnya itu di masalah sosial atau kulturnya, yang misalkan di sini kalau di beberapa tempat itu seolah-olah gini, mereka mempercayai seorang perempuan itu kalau bisa ini kan secepatnya atau tidak baik kalau diundur-undur, entah salah alasan apa itu, apapun itu, misalkan seperti itu. Jadi apalagi misalkan ada masyarakat sudah terlanjur menebar doktrin kalau ada anak perempuan sudah dikembung, nah nanti kalau misalkan ditolak nanti menyebabkan anak perempuannya itu kesulitan mendapatkan jodoh di belakangnya, misalkan seperti itu. Ya ada ya Mas seperti itu. Nah, itu solusinya ya juga diberi sosialisasi penyuluhan seperti itu, bahwa memang kalau memang masih remaja dan memiliki, barangkali semua orang berhak memiliki cita-cita ya Mas. Tidak hanya seorang laki-laki, orang perempuan pun juga berhak untuk memiliki cita-cita gitu. Kalau memang alasannya tepat untuk menunda pernikahan, misalkan untuk menempuh pendidikan seperti itu tidak masalah sebenarnya. Kita harus memahamkan masyarakat seperti itu. Kalau faktor penyebabnya itu kemiskinan, contohnya misalkan di keluarga yang mohon maaf kurang mampu, tapi di situ malah dikaruniai anak yang banyak. Kadang keluarga di sini mikirnya gini, ya tak rabe ke anakku, biar tanggungan ke ekonominya berkurang. Nah seperti itu. Itu berarti solusinya itu kalau bisa pemerintah bagaimana pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi, taraf ekonominya di sini, biar anak banyak itu tidak dijadikan kambing hitam atau alasan untuk menikahkan anaknya cepat, seperti itu. Kalau masalahnya di pergaulan, berarti kita masyarakat itu harus peka dan hadir untuk menjaga pergaulan remaja, pergaulan remaja agar tidak sembarangan. Ya kendalanya kalau untuk pengawasan itu tadi ya Mas, kita masyarakat harus bekerjasama untuk melakukan pengawasan pergaulan remaja. Tapi kendalanya kadang kita menemukan masyarakat itu seolah-olah acuh tak acuh terhadap pergaulan yang ada di tengah remaja seperti itu, atau mikirnya alah tujuh anakku kok, seolah-olah seperti itu Mas pokoknya. Nanti kalau misalkan bahayanya giliran yang kena itu anaknya malah dapat sendiri ya toh. Jadi mari kita bersama-sama untuk lebih peka melakukan pengawasan terhadap pergaulan mereka. Faktor yang terakhir misalkan sudah terlanjur terus terjadi hamil ya memang untuk dari pemerintah untuk kasus ini, kemarin belum lama saya juga ikut seminar, ada yang menanyakan seperti ini, bagaimana solusi yang ditawarkan. Misalkan kasusnya itu ada remaja yang hamil duluan, misalkan tidak dinikahkan, solusi lain yang ditawarkan itu apa? Memang belum ada solusi yang tapi gini, solusinya berarti sebenarnya ya Mas, mohon maaf, untuk pernikahan hamil duluan itu sebenarnya itu menjadi resiko dari masalah yang sebenarnya, yaitu tadi pergaulan yang terlalu bebas tadi Mas. Khawatirnya nanti di masyarakat seperti itu, pergaulannya yang terlalu bebas bukan suatu masalah, tapi malah kehamilan di luar nikahnya itu tadi ada masalah. Nah, padahal ini sebenarnya menurut saya pribadi ini akibat imbas ya, imbasnya itu harus
seperti itu. Ya nanti untuk sosialisasi pergaulan bebasnya, strateginya kita memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa memang pergaulan itu harus dijaga, diketatkan. Bisa juga nanti dipasukan dengan pendidikan bagaimana sih Islam, agama. Kalau karena saya beragama Islam ya, bagaimana Islam itu menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu dengan sebaik-baik mungkin, membatasinya bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu tadi. Saya juga sebagai penghulu juga kadang mikir gini, pengen menyampaikan, misalkan pas sosialisasi itu gini, menyampaikan misalkan kan kita ada bimbingan remaja seperti Bruce gitu ya Mas. Itu pengen menyampaikan ke mereka bahwa bekal agama itu penting. Salah satunya memberikan pemahaman ke mereka bahwa gini, pergaulan remaja oleh agama itu sudah diatur dan itu wujud ketakwaan kita. Artinya kenapa kok kita harus takwa, taat terhadap aturan agama? Soalnya gini, misalkan kita besok ya, kita besok semua orang itu menikah, itu kan juga pada umumnya juga ingin memiliki keturunan. Nah, keturunan itu kan juga yang kita inginkan adalah keturunan yang baik juga ya Mas, yang baik, apalagi bisa diistilahkan dengan bisa menjadi penolong bangsa ini, ya, penolong agama ini. Tapi mohon maaf, misalkan dari orang tuanya sendiri itu sudah tidak taat, ya apakah layak bisa diharapkan akan melahirkan keturunan juga yang taat? Kan mohon maaf sulit ya Mas. Itu yang ingin kita sampaikan. Ketika memang kita ingin memiliki keturunan yang berkualitas, ya kita sebagai calon orang tua juga harus menjadi orang tua yang taat, minimal seperti itu. Alhamdulillah ini luar biasa ya pemirsa, ini uraian dari Mas Muhammad Najib sungguh informatif dan membangun, terutama buat saya sendiri juga banyak manfaatnya ini, dan pokoknya menarik lah pokoknya. Saya pengen nambah episode lagi nih. Ya, kemudian ayuhan netizen rahimahumullah, setelah kita berbincang-bincang banyak lebar dari awal sampai sekarang, mungkin memang sulit sekali dalam artian untuk mengatur manusia itu memang ya perlu usaha ya Mas, karena dan itu tadi disampaikan. Memang saya ingat ini makalah Imam Syafi'i itu ketika beliau mengatakan siasatul dawab asyadu min siasatil insan. Jadi ngatur uang itu hanya dari patur kewan. Tapi tadi sudah Masya Allah usahanya bagaimana kita harus berkolaborasi antara berbagai elemen. Nah mungkin terakhir untuk Mas Muhammad Najib ada closing penutup, kesimpulan untuk episode ini ya. Barangkali besok banyak ya sangat dinanti ini ya. Bahwa memang pernikahan usia dini ini menjadi masalah bersama. Tapi yang perlu diingat bahwa pernikahan usia dini ini juga melanggar hukum, melanggar undang-undang. Memang ada segala hal itu ada baik buruknya, tapi untuk urusan ini lebih banyak buruknya. Buruknya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang intinya itu malah ketika dikatakan itu kebaikan anak, ya itu bisa sangat berpotensi malah akan menjerumuskan anak ke masalah-masalah atau bahaya yang lebih banyak dan lebih jauh akan menyengsarakan mereka. Jadi sebisa mungkin mari kita atasi masalah bersama, mari kita cegah bersama, agar harapan ke depan, masa depan, entah harapan masa depan kita, masa depan anak cucu kita yang tetap sehat dan baik-baik saja, aman, dapat lebih bisa diharapkan. Seperti itu. Saya rasa cukup. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita telah
banyak istifadah dan intifa dari apa yang beliau sampaikan ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi ya Mas Nasib ya. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa juga di rumah. Sekian dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.